Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, mahasiswa S2 Teknologi Informasi di Universitas Budi Luhur. Di sini saya membuat sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Penggunaan SSL VPN terhadap Perubahan Pola Kerja Remote Pegawai Kantor di Era Pasca Pandemi. Jadi di sini saya membuat beberapa artikel, beberapa halaman yang dimana telah saya rangkum menjadi sebuah PowerPoint. Saya coba jelaskan tentang artikel saya. Oke. Jadi di sini untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Oke, jadi ini adalah pengaruh penggunaan SSL VPN terhadap perubahan pola kerja remote pegawai kantor di era pasca pandemi. Oke. Latar belakang pembuatan artikel ini karena sebelum pandemi aplikasi-aplikasi kantor itu hanya dapat diakses dari jaringan LAN di gedung kantor. Jadi tidak bisa diakses secara jarak jauh. Adapun kalau mau diakses jarak jauh harus menggunakan aplikasi tambahan seperti RDP, AnyDesk, TeamViewer, dan itu berisiko untuk tersebarnya akses sehingga memudahkan untuk pencurian data oleh hacker. Nah, semenjak pandemi, maka beberapa perusahaan atau instansi itu memaksa untuk pegawainya kerja di rumah. Nah, maka oleh karena itu diperlukanlah teknologi akses untuk yang aman agar mudah untuk bagi pegawai yang non teknis pun juga bisa menggunakan. Permasalahannya sebelum SSL VPN, jadi kalau kita ada melakukan perubahan data atau kita pengen mengirim ke aplikasi, maka harus adanya penyalinan data ke flash disk atau hard disk, dan ini berisiko data itu hilang apabila flash disknya hilang atau bahkan apabila flash disknya dicuri atau tercecer ya. Nah, habis itu kalau pengiriman dokumen pun harus melalui email karena yang dimana kalau itu kan sebenarnya data-data organisasi yang sifatnya adalah penting. Tapi dengan metode yang zaman dulu sebelum adanya VPN, apabila kita ingin ngirim ke komputer kantor untuk diupload ke aplikasi yang menggunakan jaringan internal, maka harus dikirim dulu dari email pribadi ke dari komputer pribadi ke komputer kantor. Dikirimnya antara lewat flash disk atau email. Nah, habis itu pembukaan line internal atau yang jarak jauh ini biasanya menggunakan tadi kayak RDP segala itu kalau dibuka RDP secara publik ya tadi berisiko terdapatnya serangan-serangan dari internet luar. Nah, habis itu IP security VPN tersedia, tapi untuk konfigurasinya sangat-sangat ribet sehingga untuk bagi pegawai yang non teknis itu akan pasti kebingungan. Nah, untuk proses bisnis itu tidak konsisten. Jadi ada beberapa kantor yang tetap mewajibkan harus datang ke kantor apapun alasannya, ini tetap harus wajib ke kantor. Terus dengan adanya alur teknis SSL VPN itu, ini mana device ini adalah laptop yang diakses dari rumah. Terus yang restrict networknya adalah internet kantor atau lokal. Jadi perannya VPN ini adalah dari laptop ini ke VPN aplikasi, terus masuk ke internet service provider, baru masuk ke server. Nah, nanti data-data itu akan dikunci di VPN aplikasi dan server ini, sehingga si user atau karyawan bisa akses jaringan kantor melalui laptop dari rumah. Gitu gambarannya. Terus untuk konsep teknisnya sendiri, SSL VPN itu membangun tunnel yang terenkripsi menggunakan SSL antara perangkat pegawai dan gateway SSL VPN-nya. Terus untuk komponen utamanya adalah yang pasti pertama adalah perangkat device-nya seperti laptop atau HP si karyawan. Terus kedua adalah si gateway SSL VPN-nya, dan yang ketiga adalah jaringan internal kantornya. Nah, untuk traffic ke jaringan internal itu dibungkus dalam port HTTPS 443 ya, jadi udah pasti secure. Nah, untuk gateway SSL VPN pun akan
autentikasi pengguna. Nah, ini biasanya akan diminta sertifikat untuk ini benar nggak sih real, bukan sih usernya. Jadi untuk sisi security keamanannya. Terus, nah ini adalah alur bagaimana sih untuk yang si klien ke server, alur secara di belakang layarnya itu bagaimana secara VPN-nya bekerja. Jadi saat klien mengaktifkan VPN, dia akan mengirim ke server. Nah, lalu server itu akan mengirimkan si sertifikat, lalu si klien ini dia memasukkan sebuah public key atau private key. Jika private key-nya sesuai dengan yang di server, maka koneksi dibuka atau di open, lalu data pun akan terenkripsi. Ini alurnya. Nah, untuk mode implementasinya tersebut ada dua metode. Metode yang pertama adalah clientless. Ini adalah aksesnya via browser. Nah, biasanya yang clientless ini adalah biasanya langsung membuka aplikasinya lewat browser seperti e-office, HR, atau dashboard. Nah, kedua adalah mode client based. Client based ini adalah jadi menggunakan aplikasi ini lebih ke, jadi seolah-olah kita berada di subnet internal atau jaringan internal. Nah, ini lebih powerful karena kita bisa akses semuanya. Terus kebijakan routing dalam SSL VPN. Nah, jadi untuk full tunnel itu adalah hampir seluruh traffic pengguna melewati gateway SSL VPN. Kontrol keamanannya tinggi, cuman bandwidth-nya itu agak besar. Atau split tunnel, jadi hanya fokus ke traffic jaringan kantor saja lewat VPN. Nah, terus untuk pegawai itu bisa merasakan perbedaan ini sebagai variasi kecepatan. Jadi ada yang VPN-nya tuh kalau diakses tuh jadi lemot banget, internetnya jadi pelan, karena ada juga yang jadi cepat. Ya, itu tergantung metodenya penggunanya, antara full tunnel atau split tunnel. Terus dampak SSL VPN terhadap pola kerja pegawai. Nah, jadi dampaknya dengan adanya VPN ini, si pegawai dapat mengakses aplikasi dari rumah, jadi nggak perlu datang ke kantor lagi. Terus membuat pola kerja remote dan hybrid. Nah, dapat dipertahankan di era pasca pandemi. Makanya setelah pandemi mulai ada tren tuh kerja hybrid, ada yang kerja di kantor berapa hari, sisanya kerja di rumah berapa hari. Terus, nah rutinitas baru. Misalkan dulu itu harus datang ke kantor, connect jaringan kantor, baru buka aplikasi kantor. Sekarang tinggal nyalakan laptop dari rumah, tinggal connect SSL VPN, langsung akses aplikasi kantor. Terus juga mengurangi ketergantungan pada flash disk, email pribadi untuk ngirim-ngirim file ke server ya. Perbandingan sebelum versus sesudah SSL VPN. Sebelum SSL VPN, aplikasi kantor hanya dapat diakses dari jaringan lokal doang. Terus data dibawa pulang via flash disk atau email, itu berisiko bocor dan tidak terkontrol. Sebagai persetujuan, dokumen hanya bisa dilakukan saat pejabat hadir. Jadi kalau ada yang berapa aplikasi yang apabila meminta persetujuan dari pejabat atau atasan, maka itu harus menunggu atasannya datang ke kantor dulu agar baru bisa akses aplikasi. Nah, sesudahnya ada SSL VPN, maka si atasan atau pejabat bisa langsung melakukan dari rumah untuk menyetujui. Nah, terus di balik kemudahan VPN pasti ada namanya resiko baru. Nah, resikonya adalah di saat adanya gateway SSL VPN dan kredensial pengguna menjadi target serangan. Jadi hacker sekarang langsung fokusnya ke serangan ke VPN-nya. Terus diperlukan autentikasi multifaktor. Nah, ini nanti akan saya coba contohkan di akhir. Jadi selain yang sertifikat, itu juga harus dibuat pengaman tambahan lagi untuk security. Terus monitoring log dan deteksi anomali. Jadi di saat VPN sudah diaktifkan, itu tetap harus kita coba monitoring lognya atau riwayat aksesnya, apakah ada yang anomali lognya. Terus edukasi pegawai tentang phishing, ini yang paling penting, karena walaupun aplikasi itu masih kadang walaupun sudah ditingkatkan keamanan, tapi tetap kadang celah itu bisa terjadi di human error. Makanya perlunya edukasi tentang phishing, OTP, dan praktik penggunaan VPN agar menjadi aman. Kesimpulannya adalah
SSL VPN adalah fondasi utama kerja remote dan hybrid yang aman di era pasca pandemi. Teknologi ini mengubah konsep masuk kantor dari fisik menjadi koneksi aman ke sistem inti. Terus memberikan fleksibilitas lokasi dan waktu kerja, serta memproses cepat bisnis dan kontinuitas layanan. Dan manfaat hanya optimal jika diimbangi oleh tata kelola keamanan. Makanya penting juga tadi kita edukasi ke karyawannya. Nah, sekarang saya coba contohkan praktekan. Nah, di sini saya ada sebuah VPN yang menggunakan metode client base. Nah, saya coba akan sedikit contohkan. Nah, di sini ada diminta sertifikat. Nah, sertifikat itu di saat kita memasukkan nih file, kita akan memasukkan sertifikatnya. Nanti di saat itu, ini saya coba contohkan. Misalkan saya pengen akses ke ke server kantor. Nah, ini nggak akan bisa karena koneksinya kita berada di luar jaringan internal kantor. Maka kita perlunya aktifkan VPN-nya. Nah, ini kita bisa lihat VPN-nya telah aktif. Akan kita coba lagi masuk ke server. Nah, dia langsung dapat respon. Nah, ini password. Nah, password ini adalah yang tadi untuk kunci tambahan. Jadi biar nggak langsung akses tapi diminta kunci tambahan lagi. Nah, ini berhasil. Nah, kita bisa masuk ke server internal kantor melalui VPN. Itu pentingnya fungsi VPN. Begitu penjelasan itu kesimpulan gambaran dari artikel yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton video ini.